Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Sebelumnya, perkenalkan saya Khairunisa Sipautar mewakili kelompok 10. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil presentasi kami mengenai ANOVA 1 jalur dan ANOVA 2 jalur. Analisis varian maksudnya ya. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu Debbie Octavia Tambunan, saya sendiri Khairunisa Sipautar, dan Sondang Teresia Simbolon. Kami akan memaparkan mengenai analisis varians. Dalam analisis varians itu ada 1 arah dan 2 arah. Boleh di next? Nah, kita masuk ke pengertian analisis varians. Analisis varians adalah prosedur yang menerapkan porsi varian ini pada setiap kelompok dari variabel independen. Caranya dengan membandingkan secara simultan beberapa variabel dapat memperkecil kesalahan. Nah, analisis varian ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Supaya valid dalam menafsirkan hasil dari analisis varian itu menggantungkan diri pada 4 asumsi yang harus dipenuhi dalam perancangan percobaan. Next. Analisis varian ini juga ada banyak jenisnya, yaitu bukan banyak sih, ada 2 jenis, yaitu analisis 1 arah dan analisis varian 2 arah. Teknik analisis dengan hanya menggunakan 1 variabel perbandingan ini disebut dengan analisis varian 1 arah. Ingat ya, kalau misalnya variabelnya 1 variabel perbandingan itu 1 arah. Sedangkan teknik analisis dengan menggunakan perbandingan baik dari masing-masing perlakuan maupun dari masing-masing pengulangan ini disebut dengan analisis varian 2 arah. Jadi kalau misalnya 1 variabel itu 1 arah, sedangkan terjadinya pengulangan itu 2 arah. Nah, analisis 1 arah ini biasa juga disebut dengan one way ANOVA, dan kalau misalnya 2 arah itu two way. Nah, ada jumlah kuadrat atau sum of squares. Statistik jumlah kuadrat juga dibedakan menjadi 3. Apa aja itu 3? Yang pertama ada jumlah kuadrat antar kelompok, yang kedua ada jumlah kuadrat dalam kelompok, dan yang ketiga ada jumlah kuadrat total. Nah, di dalam analisis varian juga terdapat derajat bebas. Derajat bebas ini adalah jumlah kuadrat atau JK dibagi menjadi bebas. Dibagi menjadi derajat bebas. Jadi, jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Kalau di rumus biasa disimbolkan dengan dB. Maka varian didefinisikan juga sebagai rata-rata jumlah kuadrat atau mean square. Biasa disimbolkan dengan RJK. Menurut People dan Weekends pada tahun 2004, halaman 32, dalam hal ini derajat bebas atau DB diberi batasan sebagai jumlah pengamatan independen, dikurangi jumlah parameter yang diestimasi. Ini itu menurut People dan Weekends tahun 2004 pada halaman 33. Boleh dilanjut? Nah, derajat bebas ini juga terbagi nih. Yang pertama ada derajat bebas jumlah kuadrat antar kelompok, yakni banyaknya kelompok dikurangi 1, di mana A adalah banyaknya kelompok atau level pada variabel independen.
Yang kedua ada derajat bebas jumlah kuadrat dalam kelompok. Ini merupakan jumlah dari N dikurang 1 pada masing-masing kelompok, di mana N adalah ukuran sampel pada masing-masing kelompok. Yang ketiga ada derajat bebas jumlah kuadrat total. Ini merupakan jumlah keseluruhan observasi atau subjek eksperimen dikurangi 1, di mana N adalah ukuran sampel keseluruhan. Selanjutnya, mengingat jumlah kuadrat itu meliputi jumlah kuadrat antar kelompok dan jumlah kuadrat dalam kelompok, maka dilihat dari sumbernya. Varian atau rata-rata jumlah kuadrat dapat dibedakan menjadi 2. Apa aja 2 itu? Yaitu ada varian antar kelompok dan varian dalam kelompok. Nah, terus di dalam analisis varian ini juga ada statistik uji F. Dalam ANOVA, analisis varians, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistik uji F. Nah, kriteria ujinya adalah H0 ditolak jika F hitung lebih besar daripada F alpha atau P lebih sedikit dari alpha, di mana P adalah probabilitas kesalahan yang dihitung, sedangkan alpha adalah tingkat kesalahan yang dapat diterima. Next. Nah, analisis varian satu arah. Kita masuk ke yang one way ya, one way. Nah, faktor tunggal atau single factor experience itu artinya penelitian hanya melibatkan satu variabel independen yang diukur dalam 3 level kategori atau lebih juga bisa. Nah, analisis varian dengan faktor tunggal disebut analisis varian satu jalan atau one way analysis of variance. Nah, langkah-langkah pengujian hipotesis dengan ANOVA satu jalur. Nah, yang pertama ada menghitung jumlah kuadrat total atau disimbolkan dengan KAS. Nah, rumusnya itu ada JK total sama dengan sigma S total kuadrat dikurang sigma S total kuadrat per N. Yang kedua, cara menghitung jumlah kuadrat antar kelompok, yaitu JK antar sama dengan sigma dikali sigma X alpha kuadrat per N alpha dikurang sigma X total kuadrat per N. Selanjutnya ada menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok. Tadi ada antar kelompok, nah ini ada dalam kelompok. Yaitu JK dalam sama dengan JK total dikurang JK antar. Tadi JK total dan JK antarnya rumusnya ada di sebelumnya. Nah, yang keempat ada menghitung rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok, yaitu RJK antar sama dengan JK antar per N kurang 1. Nah, di sini A sama dengan banyaknya kelompok. Selanjutnya, yang kelima ada menghitung rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok atau RJK DAL. Disimbolkan dengan RJK DAL. RJK DAL sama dengan JK DAL per N kurang A. N di sini merupakan jumlah seluruh sampel. Nah, yang keenam ada menghitung harga F hitung. Cara menghitung harga F hitung adalah RJK antar per RJK dalam. Selanjutnya, yang ketujuh
dalam analisis tadi, langkah-langkahnya itu yang ketujuh ada konsultasikan pada tabel F dengan DB pembilang, yaitu A kurang 1 dan DB penyebut. Tadi N kurang 1. Selanjutnya, masuk ke aturan keputusan. Dalam aturan keputusan, jika F hitung lebih besar daripada F tabel pada taraf signifikansi tertentu, misalnya TS itu 5% atau 1%, maka H alfa diterima dan H0 ditolak. Nah, setelah membuat aturan keputusan, kita membuat kesimpulan. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak. Lalu membuat tabel ringkasan analisis varian untuk menguji hipotesis ke sampel. Selanjutnya, ini merupakan tabel ringkasan analisis varian untuk menguji hipotesis ke sampel. Nah, di sini tadi rumus-rumusnya ini udah saya jelaskan sebelumnya. Contoh, sumber variansinya itu antar, maka rumus JK-nya sigma kali sigma X alpha kuadrat per N alpha dikurang sigma S total kuadrat per N. Maka D-nya itu A kurang 1. Sedangkan RJK antarnya itu JK per A kurang 1. JK di sini JK antar. Nah, sedangkan FB-nya itu RJK antar per RJK dalam. Nah, kalau sumber variansinya dalam, maka JK dalam sama dengan JK total dikurang JK antar. Nah, DB-nya itu N kurang 1, sedangkan RJK-nya JK dalam per N kurang A. Maka totalnya itu sigma dikurang sigma S total kuadrat per N sama dengan X total kuadrat. DB-nya itu N kurang 1. Next. Nah, jika harga F hitungnya itu, maksudnya di sini F itu F hitung, signifikan, harus dilanjutkan dengan uji pasangan dengan T-shift sebagai berikut. Nah, untuk N1 sama dengan N2. Ingat ya, N1 sama dengan N2. T sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 per akar 2X RJK dalam dikurang N. Nah, di mana DBT ini sama dengan DB dalam. Nah, selanjutnya untuk N tidak sama dengan N2, itu rumusnya T sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 per akar RJK dalam dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, di mana DB T-nya itu sama dengan DB dalam. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar IPA pada siswa kelas 2 di kota X. Metode mengajar digolongkan menjadi 4, yaitu metode ceramah disimbolkan dengan A1, metode diskusi disimbolkan dengan A2, metode pemberian tugas disimbolkan dengan A3, dan metode campuran itu akan disimbolkan dengan A4. Maka, hipotesis penelitiannya itu H0 sama dengan metode mengajar tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA. Sedangkan H1-nya, metode mengajar berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA. Hipotesisnya ini ya. Lalu, rumusnya, hipotesis statistiknya, H0 sama dengan U1 sama dengan U2 sama dengan U3 sama dengan U4. Sedangkan H1-nya U1 equal U2 equal U3 dan equal U4. Ini merupakan salah satu tanda. Lalu kita masuk ke
tabel data hasil belajar IPA siswa SMA kelas 2 di kota X. Di mana A1-nya itu ada 3, A2-nya 5, A3-nya 5, A4-nya 8. Jika A1-nya 2, A1-nya 2, A2-nya 6, A3-nya 8, A4-nya 9. Lalu A1-nya 4, A2-nya 5, A3-nya 7, A4-nya 10. A1-nya 0, A2-nya 7, A3-nya 7, A4-nya 9. A1-nya 4, A2-nya 4, A3-nya 7, A4-nya 8. Maka N1 sama dengan, di bagian A1, N1 sama dengan 5. Sigma S1-nya itu sama dengan 13. N1-nya sama dengan 5, N2-nya sama dengan 5, N3-nya sama dengan 5, N4-nya sama dengan 5. Maka total N-nya itu sama dengan 20. Paham ya? Terus sigma S1-nya itu sama dengan 13, maka di A2, sigma X2-nya itu 27. Di A3, sigma X3-nya itu 34. Di A4, sigma X4-nya itu 44. Maka total sigma X totalnya itu sama dengan 118. Nah, jika sigma X1 sama dengan sigma X1 kuadratnya 45, sigma X2 kuadratnya itu 151, lalu sigma X3 kuadratnya itu 236. Sedangkan sigma X4 kuadratnya 390 dan sigma X total kuadratnya itu 822. Pada A1 X bar satunya itu 2,6, pada A2 X bar 2-nya itu 5,4, pada A3 X bar 3-nya itu 6,8, pada A4 X bar 4-nya itu 8,8, maka totalnya X bar totalnya itu 5,9. Next. Nah, tabel statistik induknya yaitu N-nya itu 5, pada A1, pada A2 5, pada A3 5, pada A4 5, maka totalnya 20. Nah, sedangkan statistik sigma X-nya itu pada A1-nya 13, pada A2-nya 27, pada A3-nya 34, pada A4-nya itu 44. Totalnya 118. Nah, pada statistik sigma X kuadrat, A1-nya 45, A2-nya 151, A3-nya 236, A4-nya 390, maka totalnya 822. Next. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. JK total sama dengan sigma JK saya ulangi, JK antar sama dengan sigma JK antar dikurang sigma JK antar per N sigma X antar kuadrat dikurang N sama dengan 822. Nah, dikurang 118 kuadrat per 20 sama dengan 125,8. Nah, JK antarnya sama dengan sigma dikali sigma X alpha kuadrat per N alpha dikurang sigma X total kuadrat per N. Nah, sigma XN kuadratnya itu sigma XN kuadrat per N ditambah sigma XA2 kuadrat per N A kuadrat, alpha kuadrat, ditambah sigma X
A3 per saya ulangi, ditambah sigma X A3 per NA3 ditambah sigma XA4 kuadrat per NA4 kuadrat dikurang sigma X total kuadrat per N. Maka 13 kuadrat per 5 ditambah 27 kuadrat per 5 ditambah 34 kuadrat per 5 ditambah 44 kuadrat per 5 dikurang 118 kuadrat per 20 sama dengan 101,8. Nah, JK totalnya itu sama dengan sigma X total kuadrat per sigma X total kuadrat per N. Saya ulangi, JK total sama dengan sigma X total kuadrat dikurang sigma X total kuadrat per N. Sama dengan 822 dikurang 118 kuadrat per 20 sama dengan 125,8. JK antar sama dengan sigma dikali sigma XA kuadrat per NA dikurang sigma X total kuadrat per N. Sigma X A1 kuadrat per NA1 kuadrat ditambah sigma X A2 kuadrat per NA2 ditambah sigma X A3 kuadrat per NA3 ditambah sigma X A4 kuadrat per NA4 dikurang sigma X total kuadrat per N. Maka masukkan angkanya yaitu 13 kuadrat per 5 ditambah 27 kuadrat per 5 ditambah 34 kuadrat per 5 ditambah 44 kuadrat per 5 dikurang 118 kuadrat per 20. Maka hasilnya 101,8. JK dalam sama dengan JK total dikurang JK antar sama dengan 125,8 dikurang 101,8 sama dengan 24. Atau JK dalamnya itu sigma X kuadrat total dikurang sigma XA kuadrat per NA sama dengan angkanya dimasukkan yaitu 822 dikurang 13 kuadrat per 5 ditambah 27 kuadrat per 5 ditambah 34 kuadrat per 5 ditambah 44 kuadrat per 5. Maka hasil yang didapat sama dengan 24. DBA-nya sama dengan A dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Dekbi Oktavia. Pada Dekbi Okta, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Akan saya lanjutkan. Dari perhitungan tadi, kita masukkan rumus untuk mencari variansnya, atau di sini varians itu sama dengan rata-rata jumlah kuadrat atau disingkat RJK. Nah, di sini kita akan menghitung rata-rata jumlah kuadratnya itu antar kelompok, yaitu dengan rumus jumlah kuadrat antar kelompok per A kurang 1, di mana tadi A-nya itu dijelaskan sebelumnya merupakan banyaknya kelompok atau level pada variabel independen, di mana tadi itu pada data yang disajikan pertama, itu dia ada 4, yaitu itu yang dimaksud tadi itu metode ceramah, metode diskusi, metode pemberian tugas, dan metode campuran. Nah, itu kan jadi ada 4. Maka, JK antarnya tadi, dari perhitungan yang sebelumnya, didapat 101,8 per 4 dikurang 1. Mohon maaf apabila posisi 4 kurang 1-nya kurang pas gitu di bawah 101,8.
hasilnya adalah 33,93. Kemudian kita menghitung derajat bebasnya. Yang kita hitung pertama adalah derajat bebas dalam kelompok, sama dengan N, yaitu jumlah seluruh sampel, dikurang A, yaitu jumlah seluruh sampel tadi bisa kita lihat pada tabel-tabel sebelumnya, di mana A1, A2, A3, dan A4 itu sama-sama semuanya jumlahnya itu 5, jadi N keseluruhannya itu atau jumlah seluruh sampelnya itu ada 20, kemudian dikurang A yaitu 4, seperti tadi yang saya katakan 4 itu adalah 4 metode pembelajaran yang diberikan. Hasilnya adalah 16. Kemudian kita menghitung kembali varians dalam kelompok atau RJ-Kadal, di mana rumusnya yaitu jumlah kuadrat dalam kelompok per derajat bebas dalam kelompok. Di mana tadi pada tabel perhitungan yang sebelumnya telah kita dapati bahwasanya JK dalamnya itu 24, kemudian kita bagi dengan derajat bebas dalam kelompok yaitu 16, hasilnya adalah 1,5. Kemudian selanjutnya kita mencari frekuensi hitung, yang mana rumusnya adalah RJK antar per RJK dal. Maaf di sini agak terpisah dia posisinya, tapi rumusnya adalah RJK antar per RJK dalam sama dengan, tadi kan RJK antar sudah di atas kita dapat yaitu 33,93. Kemudian kita bagikan dengan RJK dal yang sebelumnya juga sudah kita dapat yaitu 1,5 dan hasilnya adalah 22,66. Nah, untuk keterangan rumus singkatan atau rumus ini bisa kita pahami adalah RJK itu rata-rata jumlah kuadrat atau varians, RJK antar yaitu varians antar kelompok, RJK dalam itu varians dalam kelompok, JK antar itu jumlah kuadrat antar kelompok, JK dalam itu jumlah kuadrat dalam kelompok, DB itu derajat bebas, DB dalam itu derajat bebas jumlah kuadrat dalam kelompok, dan N adalah jumlah seluruh sampel. Selanjutnya, perhitungan-perhitungan tadi apabila dimasukkan ke dalam tabel bisa kita lihat, yaitu JK antar A itu 101,8, DB antar A itu 3, RJK antar A itu 33,93, frekuensi hitung antar A itu 22,62. Dan jika kita ukur pada frekuensi tabel signifikansi 5%, hasilnya 3,24, dan pada signifikansi 1% itu 5,29. Maka keputusannya adalah signifikan. Kemudian JK dalam itu ada 24, DB dalam itu 16, RJK dalam itu 1,5, kemudian JK totalnya itu tadi ada 125,8 dan DB-nya itu DB totalnya itu 19. Selanjutnya, nah di sini karena keputusan tadi itu jumlahnya pada frekuensi tabel signifikansi 5% dan 1% itu signifikan, maka seperti yang tadi dijelaskan oleh saudari Hairunisa Pautar, maka harus dilanjutkan pada uji T-Scale, yaitu di mana T1 di T12 bagi T sama dengan 2,6 dikurang 5,4 akar 2 kali 1,55 sama dengan min 3,615. Yaitu keputusannya signifikan. Kemudian T1 kurang 3, yaitu T sama dengan 2,6 dikurang 6,8 akar 2 kali 1,555 sama dengan 5,422. Keputusannya signifikan. Kemudian T1 kurang 4, yaitu T sama dengan 2,6 dikurang 8,8 akar 2 kali 1,55 sama dengan min 8,004. Keputusannya signifikan. Kemudian T2 kurang 3, yaitu T sama dengan 5,4 kurang 6,8 akar 2 kali 1,55
sama dengan min 1,807, keputusannya non-signifikan. Kemudian T2 kurang 4, yaitu T sama dengan 4 kurang 8,8 akar 2 kali 1,55 sama dengan min 4,389. Keputusannya signifikan. Kemudian T3 kurang 4, yaitu T sama dengan 6,8 dikurang 8,8 akar 2 kali 1,55 sama dengan min 2,582. Keputusannya signifikan. Selanjutnya, langkah selanjutnya setelah kita melakukan uji T-Scale itu, kita menarik kesimpulan, di mana kesimpulan pertama adalah metode mengajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kemudian kesimpulan yang kedua, metode belajar keempat lebih berpengaruh terhadap hasil belajar siswa daripada metode mengajar ketiga, kedua, dan pertama. Kemudian yang kesimpulan ketiga adalah metode mengajar 3 lebih berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa daripada metode mengajar 2 dan 1. Kemudian kesimpulan keempat adalah metode mengajar 2 lebih berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dibandingkan dengan metode mengajar 1. Kepada saudari Debbie, saya persilahkan. Baik, presentasi saya lanjutkan. Kemudian masuk kepada analisis varian dua jalur. ANOVA dengan melibatkan dua faktor disebut dengan analisis varian dua jalan atau two-way analysis of variance. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh metode pembelajaran dan tipe kepemimpinan terhadap prestasi belajar matematika pada siswa SMA kelas 2 di kota X. Nah, di sini udah dua variabel. Yang pertama itu dan yang kedua itu ada tipe kepemimpinan. Di mana variabel bebasnya itu untuk variabel yang pertama, metode pembelajaran itu terdiri atas dua faktor, yaitu A1-nya metode inovatif dan A2-nya itu metode konvensional. Kemudian untuk yang kedua tipe kepemimpinan terdiri atas dua faktor. Yang pertama B1 sama dengan kepemimpinan otoriter dan B2 sama dengan kepemimpinan demokratis. Dan variabel terikatnya adalah prestasi belajar matematika atau disimbolkan dengan Y. Kemudian di sini ada tabel ringkasan analisis varian A dan B, di mana JK antar A yaitu 0,0125, DB antar A itu 1, RJK antar A itu 0,0125, dan FH antar A itu 0,0374 non-signifikan. Dan F tabelnya pada signifikansi 5% itu 4,49 dan pada signifikansi 1% itu 8,53. Kemudian JK antar B itu 2,1125, DB antar B itu 1, RJK antar B itu 2,1125, FH antar B itu 6,3178, yaitu signifikan pada signifikansi 5%. Di mana pada 5% itu signifikansinya 4,49 dan di 1% itu 8,53. Kemudian JK inter AB atau JK dalam kelompok AB itu 1,0125 dan DB inter AB itu 1, RJK inter AB itu 1,0125 dan FH inter AB itu 3,0280 non-signifikan. F tabelnya pada 5% juga 4,49 dan di 1% juga 8,53. Kemudian JK dalam itu 5,35, DB dalam itu 16, RJK dalam 0,334375. Total JK total 8,4875, DB total 19. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Pada penelitian
data tadi ada 3 hipotesis nol. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode inovatif dan konvensional. Kemudian yang kedua, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan kepemimpinan otoriter dan demokratis. Dan yang ketiga, tidak terdapat pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dan tipe kepemimpinan terhadap prestasi belajar matematika. Selanjutnya, H1-nya ada 3. Yang pertama, terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode inovatif dan konvensional. Yang kedua, terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan kepemimpinan otoriter dan demokratis. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan tipe kepemimpinan terhadap prestasi belajar matematika. Selanjutnya, hipotesis statistiknya pada H0 yaitu yang pertama mu1 sama dengan mu2, yang kedua mu1 sama dengan mu2, dan yang ketiga inter AB sama dengan 0. Dan H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2, dan yang kedua mu1 tidak sama dengan mu2, dan yang ketiga inter AB tidak sama dengan 0. Kemudian tabel rancangan analisis varian 2 jalur faktorial 2 kali 2. Di sini pada kepemimpinan otoriter, pembelajaran inovatifnya itu atau A1 itu disimbolkan dengan A1B1. Dan pada kepemimpinan demokratis atau B2 dengan pembelajaran konvensional A2 itu disimbolkan dengan A2B1. Kemudian kepemimpinan otoriter atau B1 dengan pembelajaran inovatif A1 dengan pembelajaran inovatif A2 itu disimbolkan dengan A2B1, dan kepemimpinan demokratis atau B2 dengan pembelajaran konvensional A1 atau pembelajaran inovatif itu disimbolkan dengan A1B2. Selanjutnya, tabel hasil penelitiannya pada A1B1 itu X-nya ada 2,5, 3,0, 2,0, 2,0, 1,5. Kemudian pada A1B2 itu X-nya itu ada 3,5, 4,0, 3,0, 3,5, dan 2,5. Kemudian pada A1B1 X-nya itu ada 3,5, 3,0, 2,5, 2,0, dan 2,5. Kemudian pada A2B2 X-nya itu ada 4,0, 3,0, 2,5, 2,5, dan 2,5. Selanjutnya, ada tabel statistik induk, di mana pada A1B1 N-nya itu ada 5, seperti yang tadi saya sudah katakan, yaitu 2,5, 3,0, 2,0, 2,0, dan 1,5. Itu ada 5 data, maka jumlahnya 5. Begitu pula dengan N dari A1B2 juga ada 5, kemudian N dari A2B1 itu ada 5, kemudian N, A2, dan B2 juga tadi sudah saya katakan ada 5, jadi semuanya ada 5. Kemudian sigma X A1B1 itu ada 11, di mana itu jumlah data-data yang 5 tadi itu dijumlahkan, itu hasilnya hasilnya sama dengan 11. Kemudian sigma X A1B2 itu 16,5, sama juga dengan hasil penjumlahan seluruhnya. Kemudian sigma X A2B1 itu jumlahnya 13,5. Kemudian sigma X A2B2 itu jumlahnya 14,5, maka totalnya 55,5. Kemudian sigma X kuadrat A1B1 itu 25,5, di mana itu tadi hasilnya dikuadratkan. Kemudian sigma X kuadrat A1B2 itu sama dengan 55,75.
sigma X kuadrat A2B1 itu 37,5, sigma X kuadrat A2B2 43,75, totalnya 162,5. Kemudian X A1B1 itu 2,2, X A1B2 itu 3,3, X A2B1 itu 2,7, X A2B2 itu 2,9, totalnya 2,275. Maka A1 itu ada 10, N A1 itu 10, N A2 itu 10 juga, N B1 itu 10, N B2 itu 10. Kemudian sigma X A1 itu 27,5, sigma X A2 itu 28, sigma X B1 itu 24,5, sigma X B2 itu 31. Lalu sigma X kuadrat A1 itu 81,25, sigma X2 X kuadrat A2 itu 81,25, sigma X kuadrat B1 itu 63, dan sigma X kuadrat B2 99,5. Lalu X A1 itu 2,75, X A2 2,8, X B1 2,45, X B2 itu 3,1. Selanjutnya, maka perhitungannya jika menggunakan rumus adalah yang pertama, JK total sama dengan sigma X total kuadrat dikurang X total kuadrat kali N, yaitu 162,5 dikurang 55,5 kuadrat per 20, sama dengan 162,5 dikurang 154,0125 sama dengan 8,4875. Kemudian JK antar A sama dengan sigma XA kuadrat N A dikurang X total kuadrat N, sama dengan X A1 kuadrat per NA1 ditambah X A2 kuadrat per NA2 dikurang X total kuadrat N, sama dengan 27,5 kuadrat per 10 ditambah 28 kuadrat per 10 dikurang 154,0125 sama dengan 0,0125. Kemudian JK antar B itu sigma XB kuadrat per NB dikurang X total kuadrat per N, sama dengan XB1 kuadrat per NB1 tambah XB2 kuadrat per NB2 kurang X total kuadrat N, sama dengan 24,5 kuadrat per 10 tambah 31 kuadrat per 10 dikurang 154,0125 sama dengan 2,1125. Selanjutnya, kemudian kita menghitung JK antar AB, yaitu dengan rumus sigma XA kuadrat per NAB dikurang X total kuadrat per N dikurang JKA dikurang JK, sama dengan 11 kuadrat per 5 ditambah 16,5 kuadrat per 5 tambah 14,5 kuadrat per 5 dikurang 0,0125 dikurang 2,1125, sama dengan 157,15 dikurang 154,0125 dikurang 0,0125 dikurang 2,1125 sama dengan 1,0125. Kemudian kita menghitung JK dalamnya dengan rumus JK total dikurang JK antar A dikurang JK antar B dikurang JK antar AB, yaitu 8,4875 dikurang 0,0125 dikurang 2,1125 dikurang 1,0125 sama dengan 5,35. Maka DBA sama dengan A kurang 1 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Kemudian DB kelompok B sama dengan B1, B kurang 1 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. DB inter kelompok A dan B sama dengan DBA kali DBB sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian DB dalam sama dengan N kurang A kurang B sama dengan 20 kurang 2 kurang 2 sama dengan 16. DB total sama dengan N dikurang 1 sama dengan 20 kurang 1 sama dengan 19.
Selanjutnya, dari perhitungan itu, maka kita peroleh RJK kelompok A sama dengan JKA per DBA sama dengan 0,0125 per 1 sama dengan 0,0125. Kemudian RJKB sama dengan JKB per DBB sama dengan 2,1125 per 1 sama dengan 2,1125. Kemudian RJK kelompok AB sama dengan JKAB per DBAB sama dengan 1,0125 per 1 sama dengan 1,0125. Kemudian RJK dalam sama dengan JK dalam per DB dalam sama dengan 5,35 per 16 sama dengan 0,334375. Kemudian FA sama dengan RJKA per RJK dalam sama dengan 0,0125 per 0,334375 sama dengan 0,03738. FA-nya sama dengan RJKB per RJK dalam sama dengan 2,1125 per 0,334375 sama dengan 6,317757 atau dibulatkan sama dengan 6,3178. Kemudian FA sama dengan RJK AB per RJK dalam sama dengan 1,0125 per 0,334375 sama dengan 3,0280. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Debbie. Selanjutnya masih mengenai analisis varian akan dijelaskan oleh Saudari Sondang. Kepada Saudari Sondang, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini adalah keterangan dari singkatan atau simbol dari rumus sebelumnya, masih sama seperti yang pertama yang dijelaskan oleh Saudari Kairunisa Sipahutar. Nah, di sini ada tabel dari hasil sebelumnya di mana antar A-nya yaitu 0,0125, antar B-nya 2,1125, inter AB-nya 1,0125, dan dalam 5,35 dengan total 8,4875. Yang selanjutnya yaitu dengan 1,1116 dengan totalnya 19. Dengan kesimpulan pembahasan dari sebelumnya yang dibawakan oleh Saudari Debbie, yaitu yang pertama, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode inovatif dan konvensional. 2. Terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan kepemimpinan otoriter dan demokratis. Dan yang ketiga, dari rata hitung diketahui bahwa rata hitung prestasi belajar matematika pada siswa yang dipimpin secara demokratis lebih besar daripada siswa yang dipimpin secara otoriter, atau X bar B2 sama dengan 3,1 lebih besar dari X bar B2 sama dengan 2,45. Dengan demikian disimpulkan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika pada siswa. Yang keempat yaitu tidak terdapat pengaruh interinteraksi antara metode pembelajaran dan tipe kepemimpinan terhadap prestasi belajar matematika. Jika pengaruh interaksi tidak signifikan, tidak perlu dilanjutkan dengan uji efek. Jika pengaruh interaksi signifikan, dilanjutkan dengan uji T-SAFE atau uji 2K dengan rumus sebagai berikut, di mana rumus 2K Q sama dengan X bar 1 sama dengan X bar 2 per varians dalam kelompok per N atau jumlah seluruh mapel, di mana DBQ atau derajat bebas Q sama dengan N dan M, di mana N sama dengan sampel dan M sama dengan banyaknya kelompok. Atau untuk rumus N1 sama dengan N2, T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari 2 kali RJ kadal atau varians dalam kelompok per N atau sampel, di mana derajat bebas T sama dengan derajat bebas dalam. Yang selanjutnya yaitu analisis varian dua arah ANAVA faktor 2x2 dengan variabel moderator. Sebagai contoh di sini, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar ditinjau dari motivasi belajar.
Yang di sini yang dibahas pertama yaitu ada disebutkan variabel bebas. Dengan metode pembelajaran disimbolkan A1 atau metode inovatif dan metode konvensional dilambangkan dengan A2. Yang selanjutnya variabel moderator, di mana variabel moderatornya itu motivasi belajar. Untuk motivasi belajar tinggi disebutkan dengan B1 dan motivasi belajar rendah disebutkan dengan B2. Lalu yang selanjutnya variabel terikat, di mana variabel terikatnya itu prestasi belajar matematika yang dilambangkan dengan Y. Nah, yaitu selanjutnya ada hipotesis penelitiannya. Ada 4. Yang pertama, terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode inovatif dan konvensional. Dan yang kedua, pada siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode inovatif dan konvensional. Yang ketiga, pada siswa yang memiliki motivasi belajar rendah, terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode inovatif dan konvensional. Yang keempat yaitu terdapat pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika. Hipotesisnya ada 2. Yang pertama hipotesis statistik H0 atau hipotesis 0. Yang pertama mu1 sama dengan mu2, mu1 sama dengan mu2, inter AB sama dengan 0. Lalu yang selanjutnya ada H1 atau hipotesis kerjanya, di mana mu1 tidak sama dengan mu2, mu1 tidak sama dengan mu2, dan inter AB tidak sama dengan 0. Berikut adalah tabel rancangan ANAFA 2 jalur faktorial 2x2, di mana metode belajar tinggi atau yang tadi seperti sebelumnya dikatakan dilambangkan dengan B1, pada A1 atau pembelajaran inovatif akan disebutkan sebagai A1 B1. Dan jika pada A2 dengan metode pembelajaran konvensional akan disebutkan sebagai A2 B1. Nah, jika pada motivasi belajar rendah atau B2, pada metode pembelajaran inovatif disebutkan sebagai A1 B2, dan pada A2 pembelajaran konvensional atau A2 disebutkan dengan A2 B2. Ini adalah data hasil penelitiannya, di mana X A1 antar B1 terdapat hasilnya 2,5. Ini kita lihat ke bawah, 3,0, 2,0, 2,0, dan 1,5. Yang selanjutnya X A1 antar B2 ada 3,5, 4,0, 3,0, 3,5, dan 2,5. Yang selanjutnya pada A2, untuk X A2 antar B1 ada nilainya 3,5, 3,0, 2,5, 2,0, dan 2,5. Sedangkan pada X A2 antar B2 ada nilai hasil penelitiannya 4,0, 3,0, 2,5, 2,5, dan 2,5. Dengan data yang sama dengan analisis varians tersebut di atas diperoleh perhitungan seperti pada tabel yang sebelumnya, dan sebagai berikut. Ini dia dengan statistik N pada A1B1 5, 11, 25,5, dan paling akhir 2,2. Jika pada B2 A1B2 maka 5, 16,5, 55,75, dan 3,33. Pada A2B1 N statistiknya 5, maka ke bawahnya 13,5, 37,5, dan 2,7. Jika statistiknya pada B2 itu 5, A2-nya 5, maka ke bawahnya 14,5, 43,75, dan yang paling akhir 2,5. Dengan total 20, 55,5, 162,5, dan 2,2275. Dengan A1 pada N yang 5 di atas 10, 27,5, 81,25, 2,75, dan yang A2 10, 28, 81,25, 2,8, dan yang B1-nya 10, 24,5, 63, 2,45, B2 10, 31, 99,5, dan 3,1. Yang berikut adalah tabel ringkasan ANAFA AB, di mana jika statistiknya antar A dengan JK atau sebelumnya sudah dijelaskan jika itu adalah jumlah kuadrat,
dengan nilai 0,0125, maka derajat bebasnya 1, rata-rata jumlah kuadratnya akan dapat 0,0125 dan faktor hitungnya 0,0374 NS itu non signifikan dengan FTEP jika 5% maka hasilnya 4,49 dan jika FTEP-nya pada 1% maka hasilnya 8,53. Jika statistiknya antar B itu maka jumlah kuadratnya 2,1125 dengan derajat bebas 1, rata-rata jumlah kuadratnya 2,1125, faktor hitungnya 6,3178, jika FTEP-nya 5% maka hasilnya 4,49 dan jika FTEP-nya 1% maka 8,53. Statistik inter AB jumlah kuadratnya 1,0125 dengan derajat bebas 1, rata-rata jumlah kuadratnya 1,0125, faktor hitungnya 3,0280 dengan FTEP-nya jika 5% maka didapatkan hasilnya 4,49, jika FTEP-nya 1% maka didapatkan hasilnya 8,53. Statistik dalam jumlah kuadratnya yaitu 5,35, derajat bebasnya 16, rata-rata jumlah kuadrat dengan jumlah 0,334475 dengan total jumlah kuadrat didapatkan 8,4875 dengan derajat bebasnya 19. Dari pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yang pertama, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode inovatif dan konvensional. Dan yang kedua, tidak terdapat pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika. Karena pengaruh interaksi non-signifikan, maka hipotesis 2 dan 3 tidak perlu diuji. Karena pasti hasilnya non-signifikan atau hipotesis 2 dan 3 adalah untuk menguji simple effect, sedangkan hipotesis 1 dan 4 adalah untuk menguji main effect. Jika pengaruh interaksi signifikan dilanjutkan dengan uji T-SEF atau uji 2K untuk menguji hipotesis 2 dan 3 dengan rumus sebagai berikut. Rumus 2K masih sama seperti sebelumnya, yaitu Q dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari varians dalam kelompok per N atau jumlah seluruh mapel, di mana derajat bebas Q sama dengan N dan M, di mana N sama dengan sampel dan M sama dengan banyaknya kelompok, atau untuk N1 sama dengan N2, T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari 2 kali varians dalam kelompok per sampel, di mana derajat bebas T sama dengan derajat bebas dalam. Kesimpulan dan saran, analisis varian satu arah adalah metode analisis statis yang bersifat satu arah untuk menguji apakah dua populasi atau lebih yang independen dan melihat perbandingan lebih dari dua kelompok data. Analisis varian dua arah yaitu suatu metode untuk menguraikan keragaman total data menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman dengan menggunakan one-way ANOVA dengan dua perlakuan. Analisis varian dua arah terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama analisis dua arah tanpa interaksi dan yang kedua analisis dua arah dengan interaksi. Dengan sarannya itu, saran yang dapat kami berikan pada teman-teman mahasiswa psikologi pendidikan dan bimbingan selaku calon konselor ialah hendaknya kita menggali informasi dan memperkaya diri juga dengan wawasan mengenai statistika, khususnya analisis varians yang nantinya akan membantu kita dalam melaksanakan analisis data asesmen, data peserta didik yang lebih akurat dan tepat, tanpa melakukan pengujian berulang kali sesuai kombinasi yang mungkin, sehingga mampu menentukan penanganan yang tepat berdasarkan hasil analisis tersebut. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sondang yang telah memaparkan akhir materi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar atau chat, karena presentasi akan dilanjutkan pada kelompok 11. Saya kembalikan kepada kelompok 11.
kelompok 10. Udah diserahkan roomnya ke ini. Ke kelompok Sudah 11. diserahkan ke kelompok 11, Bu. Iya, oke. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Salam. Bu Agung mau nanya, Bu. Ini kan kelompok yang pertama udah selesai, Bu. Cuman kelompok dua nanya sama Akang, Bu. Mau minta tolong tanyain. Kelompok selanjutnya itu ada 26 slide. Itu tetap kita lanjut presentasi, Bu. Iya. Sebenarnya untuk minggu depan pun banyak juga ya. Karena kan kelompok terakhirnya itu kan kelompok 12. Mana ya? Ya udahlah, ke ini aja lah, diselesaikan aja lah untuk kelompok ini. Tapi takutnya minggu depan gini juga. Atau gini aja, ditawarkan ke teman-teman untuk minggu depan. Kalian jam 3:30 ada kelas nggak? Atau jam 4, jam 4 kurang gitu. Maksud Ibu tepat waktu gitu. Jadi bisa dua-dua bisa selesai. Oh, iya, Bu. 3:30 itu kelas Agung kosong kok, Bu. Iya, jadi untuk minggu depan mulai dari 3:30 aja. Jadi bisa selesai kita dua grup kan untuk minggu depan. Jadi untuk Iya, hari Bu, ini kelompok 10 aja lah diselesaikan tanya jawab. Ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Ya udah. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nelpon ya? Ini nggak mau lagi deh, mereka kasih minum aja deh. Apa nak? Dia mau kasih minum aja. Iya dah. Kelompok 10 apa nak? Iya. Iya, Bu. Minum aja, Dek. Udah apanya dia? Apa namanya? Karena tadi slide-nya banyak ya kelompok 10. Kita Iya, Bu. selesaikan aja untuk kelompok 10. Yang mau bertanya ke kelompok 10 silakan. Kita selesaikan untuk kelompok 10. Untuk kelompok 11-12 minggu depan kita selesaikan ya. Nanti koordinasi sama si Agung ya. Kalau Ibu minta sih kalau bisa dimajuin gitu perkuliahannya biar selesai dua kelompok minggu depan gitu. Tapi untuk hari ini kita selesaikan kelompok 10 aja kita selesaikan ya. Waktunya juga mepet ya. Tapi itu tadi kalau minggu depan waktunya kayak tadi ya bakal gini juga gitu. Jadi Ibu minta apalah waktunya agak dimajukan minggu depan gitu. Ibu di kelas 3:30 udah selesai. 3:30 Bu, lah. izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya, tutup aja gitu, Bu. Ya, kalau nggak ada yang mau bertanya, tutup aja. Kalau menurut Ibu, Nisa, ini ya, kelompok 10 tadi ya? Iya, Bu. Ya, karena kalau menurut Ibu sih, kalau udah detail, udah juga masuk ke kasus, gitu ya, dan Ibu perhatikan juga sudah bagus lah penerapannya dalam dunia pendidikannya juga. Tadi kayak metode pembelajaran 1, metode pembelajaran 2 gitu ya. Jadi sudah inilah contohnya itu sudah cocok gitu. Dikaitkan ke keilmuan kalian gitu. Jadi kalau memang tadi juga presentasinya bagus, alhamdulillah Ibu lihat juga presentasinya bagus. Ini kelas terakhir untuk materi ini ya. Di kelas terakhir untuk materi ini sebelumnya dari Senin sampai Kamis kelas-kelas yang lain ya. Jadi Bu cukup apalah dengan apa yang sudah kalian presentasikan. Cukup baiklah presentasinya. Untuk materi ANAFA ini gitu. Karena agak sulit ya materi ANAFA ini kan agak sulit dibandingkan dengan materi kelompok minggu depan itu regresi
itu ANAFA ini lebih sulit sebenarnya. Tapi banyak dilakukan di penelitian, terutama penelitian eksperimen, gitu kan? Membandingkan antara model konvensional dengan model pembelajaran lain atau membandingkan antara beberapa model dan sebagainya. Sangat banyaklah dilakukan untuk penelitian eksperimen. Dan kelompok 10 juga sudah cukup detail lah untuk menjelaskan penggunaannya juga di kasus atau contoh-contoh soal. Baik, bisa kalau memang udah nggak ada yang mau bertanya, kita padakan aja, kita closing aja. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Kembali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai analisis varian dari materi kami, saya persilahkan. Teman-teman yang ingin bertanya boleh bersuara jika sedang mengetik agar saya bisa tahu. Nggak ada Nisa, udah di closing aja Nisa. Teman-temannya udah jelas kali. Baiklah, kepada teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Sekian presentasi dari kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Kepada Ibu kami terima kasih atas masukannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu. Sore, Bu.